kita memulai pembelajaran pada hari ini biar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum itu Ibu punya es krim untuk kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Atul. Kenapa kira-kira? Kami kotor. Oh, ya udah, semoga diselesaikan urusannya ya dan segera. Amin. Baik, sudah tahu materi hari ini apa? Belum. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai memakan dan dimakan yang berkaitan dengan produsen, konsumen, dan dekomposer. Baik, sebelum itu mau nggak menyanyi dulu? Mau. Ayo, Ibu punya nyanyian buat kalian. Ayo ya, berdiri semua dulu, berdiri semua. Siap, Bu. Didengarin dulu, habis itu ditirukan. Semangat, semangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sudah tahu? Bersemangat, fokus. Tahu? Oke. Semangat, semangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, duduk kembali. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai memakan dan dimakan. Di alam, setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Karena hubungan antara makhluk hidup tersebut disebut hubungan memakan dan dimakan. Hubungan ini menunjukkan bahwa satu makhluk hidup menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Karena semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Untuk apa sih makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Biar hidup. Biar hidup. Karena untuk yang pertama, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mendapatkan energi. Dan yang ketiga, bertahan hidup. Namun, cara memperoleh makanan setiap makhluk hidup itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Apa produsen itu anak-anak? Yang memberi. Yang membuat. Ya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan. Bisa menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup yang lain. Contohnya ada hewan herbivora, ada hewan karnivora dan omnivora. Apa itu hewan herbivora, Nana? Hewan yang memakan tumbuhan. Ya, terus kalau hewan karnivora apa? Hewan memakan daging. Ya, betul. Yang terakhir ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat sederhana. Biasanya pengurai itu disebut dengan jamur.
dimakan dalam rantai makanan. Ini bisa terjadi secara berurutan untuk membentuk sebuah rantai makanan. Rantai makanan menunjukkan alur energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Contohnya, ini di ekosistem sawah ada padi. Padi tadi termasuk ke peran mana? Produsen. Kenapa? Karena membuat makanan. Iya. Terus padi dimakan oleh katak. Katak termasuk ke dalam apa? Konsumen. Konsumen berapa? Satu apa dua? Satu. Iya. Terus yang kedua, terus selanjutnya ada ular. Katak akan dimakan ular karena ular termasuk konsumen. Kenapa kok disebut konsumen dua? Karena makan daging, karnivora. Ya, terus selanjutnya ular akan dimakan siapa? Elang. Elang termasuk konsumen berapa? Konsumen dua. Yang omnivora. Iya, betul. Terus elang akan menjadi apa kalau sudah Meninggal jadi jamur. ya baik akan jadi pengurai. Pentingnya hubungan memakan dan dimakan. Karena yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua mencegah jumlah makhluk hidup menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, yang ketiga membantu kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jika salah satu makhluk hidup berkurang atau hilang, maka rantai makanan akan terganggu dan keseimbangan pun tidak terjaga. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yaitu kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu bisa mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Ini bunga termasuk ke peran mana tadi kira-kira? Produsen. Kenapa kok produsen? Menghasilkan makanan, membuat makanan. Buat makanan untuk siapa? Madu untuk kupu-kupu, untuk semut, kumbang dan laba-laba. Iya betul, pintar-pintar. Naik. Alhamdulillah. Ini ada contoh jaring-jaring makanan. Ini yang tadi sudah kalian sebutkan, bunga termasuk ke dalam produsen. Konsumen satunya yaitu kupu-kupu dan semut. Konsumen dua kumbang dan konsumen ketiga laba-laba. Di situ ada satu jenis tapi yang termasuk ke dalam dua konsumen. Apa kira-kira? Bisa dianggap dengan konsumen dua dan konsumen tiga. Semut apa laba-laba? Kenapa kok tadi jawab semut? Semut itu tidak bisa dimakan oleh bunga, jadi dia tidak termasuk ke dalam konsumen dua, tetap konsumen satu. Baik, selanjutnya ibu punya project buat kalian. Apa itu? Sebentar ya. Nah, wis. Baik, setelah ibu jelaskan tadi, apakah ada yang tidak paham anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah paham, mari kita coba mengerjakan LKPD yang sudah ibu sediakan. Di sini ada petunjuk untuk kalian mengerjakan. Apa saja sih Bu? Nah, di sini nanti dikerjakan sesuai instruksi yang ada. Ayo kita coba dulu. Nanti kalau nggak tahu, nggak paham bisa tanya ke depan. Ayo satu anak ambil satu, ayo maju satu-satu. Ya, dikerjakan semampunya saja. Bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Apa? Oh iya, ini. Kamu nggak dikata ya, harus dikata ya.
habis di beko. Ini pakai aku. Iya, itu buat nilai poster kalian tugas di rumah. Sebelum itu ambil dulu ekosistemnya, dibaca dulu instruksinya apa. Ini beda lagi. Iya, beda. Nggak boleh sama dengan itu. Itu ditaruh di yang tadi. Depan lagi. Iya, Ini ada lagi Iya, terus nggak boleh sama. terus ditempelkan. Iya. Tapi sesuai sama yang ini tadi. Sesuai ininya, bagaimana? Iya. Dibuat kayak gini kan Bu. Beda nggak apa-apa Bu? Iya, memang harus beda. Nggak boleh sama. Enggak. Susun sawah. Bebas. Mau juga nggak apa-apa. Mana? Itu ikan. Kamu mana sih ikan? Ini ikan besar. Lui gimana itu? Oh ini kamu harus ambil dulu ekosistem Itu yang pesawat. belum. Tadi kamu sudah membahas apa? Kebun, ekosistem kebun. Berarti sekarang nggak boleh kebun lagi. Yang berbeda apa? Laut. Iya. Ini ya, posisi mati. Oke, kamu susun ya sesuai instruksi tadi. Kalau nggak paham juga, itu tadi kayak yang tadi kamu kerjakan. Iya, Harus Bu. kayak gitu. Oke, sudah paham. Paham. Jadi belum dapat. Iya, memang. Aku lagi ini kata-kata nanti. Kamu kata-kata.
Enggak, poster tak mbak sing bawa sing mburi tak dulu tak. Nah, ini nggak pakai. Enggak. Iku dijelaskan kayak sing di awal. Oke, ada. Ini ada ekosistem laut. Yang pertama ada produsennya yaitu kutu lautnya Bu. Ya, betul. Kutu laut apa? Itu Apa ini? Zigot. Zogling plankton. 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 Plankton dimakan sama ikan. Ikan kecil lalu dimakan sama ikan besar, lalu dimakan sama ikan lebih besar lagi, lalu ikan besarnya besarnya mati dimakan bakteri. Ya. Itu termasuk di ekosistem apa? Laut. Ya. Misal nggak ada ikan besar, apa yang dialami ikan kecil dan hiu? Hiu memakan ikan kecil Bu. Nggak, misal nggak ada ikan besar, nggak ada, Meninggal. punah, meninggal, bagaimana? Oh, ini nggak ada, cuma langsung ini dimakan dulu. Iya, bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Bisa Bu. Bisa Bu. Karena sini salah. Ikan kecil itu kok dari subur, sing ikan hiu itu nggak subur soalnya kalau sing dimakan. Kan hiu kan bisa makan ikan kecil. Iya. Kan salah harusnya. Apa? Yo, jangan. Gimana caranya kalau seumpama ikan hiu itu nggak ada? Jadi kan malah populasi dek kedua ini, malah populasi dek ikan kecil, bukan yang ikan besarnya yang nggak ada, tapi ikan hiunya yang nggak ada. Paham nggak sih? Oh, saya juga. Iya, kan pertanyaannya dek ikan hiu ya. Tapi aslinya lo ya bisa ngono. Bisa, tapi Ya, kayak bisa, tapi ikan hiu kan bisa makan ikan kecil gitu lah. Iya, iya saya, iya ngomongin ini. Langsung aja tuh. Malin. Sudah Bu. sudah. Ya. Ya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli apa sekalian? Ayo kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Harimau akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Jadi, masih ini. Yang pertama, saya ambil ekosistem kebun. Dan di sini ada produsen. Yang produsennya itu yaitu sayur sawi ini dimakan oleh ulat sebagai konsumen pertama. Kemudian ulat ini dimakan oleh burung sebagai konsumen pertama juga karena burung termasuk hewan herbivora. Nah, burung tersebut akan dimakan lagi oleh kucing yang menjadi konsumen kedua karena kucing ini karnivora atau omnivora. Dan terakhir setelah itu kucing itu meninggal menjadi jamur atau pengurai. Iya. Nah, kemudian ke soal yang kedua, saya sudah mencocokkan atau seperti soal yang sebelumnya, saya memilih ekosistem laut sebagai pengerjaannya. Untuk penataannya yang pertama ada plankton sebagai produsennya, kemudian ada ikan kecil sebagai konsumen pertama, ada ikan sedang sebagai konsumen kedua, dan ada ikan besar sebagai konsumen kedua juga. Dan terakhir hiu itu akan meninggal menjadi bakteri atau kuman. Nah, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipresentasikan dari teman-temannya. Berarti semuanya sudah paham Sudah. apa arti makna dari memakan dan dimakan. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu hubungan memakan dan dimakan menunjukkan bahwa semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar keseimbangan alam tetap terpelihara. Baik, sebelum diakhiri, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Saya. Ayo, Tegar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk hari ini. Jumpa lagi di pekan depan ya, anak-anak. Iya, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.